Tapi kalau dari awal kalian sudah banting harga, kaulah satu-satunya dek, habislah kalian. Kau bilang pula dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya Adinda. Kalau kau tak terima, abang mati. Matilah kalian. Subuh ini aja padahal udah diseleksi kertas nih, tetap lulus juga 2 orang yang ketat. Bayangkan tuh. Jadi judulnya 4 dari laki-laki takut bini. 2 dari 4 laki-laki takut bini. Kok takut kalian sama bini? Kalian pun yang belum berbini jangan ketawa aja. Kalian pikir yakin kalian bagus calon bini ku? Macam selamat aja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk, apakah salah saya talak istri yang menghina orang tua dan adik-adik saya dengan kata-kata binatang? Istri saya tak terima karena keluarga saya sering minta uang kepada saya. Saya adalah anak laki-laki pertama. Sebagai istri, ibu hanya minta 5 aja ke suami itu. Pertama, abang kasih aku makan. Yang kedua, abang kasih aku pakaian. Yang ketiga, abang kasih aku tempat tinggal. Yang keempat, abang kasih aku pendidikan. Yang kelima, abang kasih aku perhatian kasih sayang. Lebih dari itu terserah kau lah bang. Jadi bukan kalau sudah menikah sama laki, lalu semua laki itu untuk istri. Banyak laki-laki sekarang salah paham bininya, gara-gara dia salah cakap, hidup dan matiku untuk. Padahal waktu dia bercakap itu dia sedang mabuk cinta, bucin. Bucin itu bulu cino. Dia waktu bercakap itu sedang mabuk, dipeg. Perempuan ini cakap itu dipegangnya, susah dia melupakan, asal ada dipegangnya. Dulu kau bilang hidup matimu kan, semua. Padahal milik perempuan itu cuma 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Habis itu laki ini mau menolong emaknya, mau menolong ayahnya, dia mau membangun masjid. Itu bukan urusan ibu. Jadi banyak perempuan tak tahu mana batasan-batasan, sehingga akhirnya dia mengamuk-ngamuk. Laki-laki juga perlu tahu. Kalian sebagai laki-laki perlu kalian jelaskan, ini yang melahirkan aku, yang menyusukan aku, yang meregang nyawa melahirkan aku, yang menyekolahkan aku. Sesudah aku jadi orang, baru aku kenal sama kau. Emakku ini 1, biniku 4. Jadi mesti dijelaskan, mesti dijelaskan. Kalau tidak banyak orang salah paham. Jadi sekarang banyak laki-laki yang ketakutan, makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi sekarang. Banyak laki-laki cepat mati sekarang. Di kantor ditekan atasan, di jalan tangkap polisi, di rumah ditekan bini. Baru tadi malam saya dapat WA, Ustadz tolong nasihati abang kami, dia takut kali sama bininya. Saya balas, kalau takut sama Belanda bisa dikasih resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari. 22 Oktober dikasih resolusi jihad, bangkit orang Indonesia melawan Belanda. Akhirnya 10 November meletus arek-arek Surabaya, jadi hari pahlawan. Tapi kalau takut bini tak bisa diceramahi. Saya bilang aku tak bisa menceramahi abang kau itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Biarkan aja lagi itu sampai mati. Abang kau ini termasuk orang yang tak kena azab kubur nanti. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena dia udah azab kali di dunia ini menghadapi kakak ipar kau itu.
Mudah-mudahan kalian tak termasuk dalam golongan. Jadi sebelum berbini nanti kalian mesti sampaikan sama dia, baik, aku ada makku, ada ayahku. Nanti kalau aku berbini sama kau, ku kasih kau makan, ku kasih kau pakaian, ku kasih kau tempat tinggal, ku kasih kau pendidikan, ku kasih kau perhatian, ku kasih kau nafkah. Tapi aku tak segalanya. Kalau kau siap, kita lanjutkan. Kalau kau tak siap, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau baru dari fakultas peternakan. Masih ada lagi di fakultas tarbiyah, fakultas psikologi, fakultas syariah, fakultas saintek, yang di psikologi pun kau ini baru pertama ku audisi. Jadi harga tuh kalian tinggi dulu. Tapi kalau dari awal kalian sudah banting harga, kaulah satu-satunya dek, habislah kalian. Kau bilang pula dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya Adinda. Kalau kau tak terima abang mati. Matilah kalian. Dari awal aja harganya udah jatuh betul. Dia pun katanya, oh rupanya tak laku kau, kata dia. Paham? Tapi aku Pak Ustadz udah sempat banting harga, udahlah, tak ada masa depan kalian. Apa hukumnya kalau setelah wudhu kita tidur? Kalau tidurnya duduk, tak bersandar, maaf cakap, dua alas bawah duduknya itu rapat, duduk dia sampai meleleh air liur berkeruh pun tak batal. Tak batal. Tapi kalau udah telungkup ke depan batal. Kenapa batal? Karena lepas dia di belakang. Ikatan itu lepas. Pus. Kalau rapat duduknya tak batal. Kalau sudah bersandar atau telungkup ke depan batal. Jadi tidur. Saya Pak Ustadz berbaring. Berbaring. Batal. Nah, maka kalau sekedar duduk antum hari Jumat tak tahan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dibangunkan kawan. Datang satu, kau udah tidur, batal. Bilang sama dia, nanti kita bahas habis sholat. Tak cukup waktu, tak cukup dah komat, nanti ku jelaskan. Tak batal. Kuncinya pada duduk. Jangan bersandar, jangan telungkup, jangan bersandar, jangan berbaring. Kalau berbaring batal. Kenapa? Karena tak sadar dia angin itu keluar. Ragu saya Pak Ustadz, saya duduknya udah rapat, tapi saya ragu keluar atau tidak. Maka yang dipegang keluar atau tidak? Tidak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya mana? Suci. Ragunya mana? Kentut. Yakinnya tak bisa dihilangkan oleh ragu. Yakin bahwa tak ada kentut. Kata setan, kau kentut, kau kentut, kau kentut. Tidak setan, karena aku tak bergeser. Tapi tak bisa begitu kalau udah berbaring. Kalau udah berbaring tak bisa begitu. Dia yang bisa yakin itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, lepas. Itulah perlunya ilmu. Semua kawan mengatakan batal, semua orang mengatakan batal, tapi ilmu mengatakan tak batal. Mana yang betul? Ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Makanya ngaji. Kalau diikutkan cakap orang, oh kau tadi batal, sedang air liur kau aja keluar, apalagi kentut, kata dia. Mana bisa dikiaskan air liur sama kentut? Air liur itu kan tak terkunci mulut. Kalau di bawah terkunci, ada kunci. Ini kiasnya, pakainya kias. Kias kau tak berlaku, kias kau kias ma'al farik. Ustadz, bagaimana derajat hadis di bawah ini? Haddatsana Al-Abbas bin Abdullah Al-Wasiti, haddatsana Abdullah bin Ghalib Al-Abbadani, an Abdullah bin Ziyad Al-Bahrani, an Ali bin Zaid, an Sa'id bin Al-Musayyib,
an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wa li an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Syaratnya 5. 1. Tidak dalam masalah akidah. 2. Tidak dalam masalah halal haram. 3. Tidak ada periwayatnya kazab pendusta. 4. Masih bernaung di bawah hadis sahih atau ayat Quran dalil yang sahih. 5. Untuk fadail a'mal. Hadis ini fadail a'mal. Fadail amalnya apa? Menuntut ilmu. Bagaimana tips menghidupkan majelis ilmu yang rutin seperti kajian subuh agar jamaah mau datang? Jamaah mau datang itu kan kakinya bergerak. Yang menggerakkan kaki itu apa? Hati. Hatinya itu di mana? Hatinya di dalam kuasa Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Kita hanya disuruh Allah berbuat aja. Masalah orang datang tak datang itu urusan Allah SWT. Ustadz ngomong begitu yalah, Ustadz kan viral. Saya pulang mengisi pengajian di Masjid Akramun Nas Ronggo Warsito, Komplek Undri Gobah, setiap Sabtu subuh tahun 2009. 2008 saya pulang, 2009 buka pengajian. Jamaahnya sepertiga soft, kanan kosong, kiri kosong, tengah aja. Sabtu subuh 1 hadis. Sabtu subuh. Jadi orang tahu Sabtu subuh Masjid Akramun Nas Undri Gobah, Komplek Undri, hadis Ustadz Somad. Kenapa tak dibuat Sabtu Ahad? Supaya tak mengganggu kajian Ustadz Dr. Mustafa Umar di An-Nur. Jangan rusak kajian orang. Jadi kalau antum balik kampung tanya, kiai di situ hari apa? Hari Ahad. Jangan antum buat pula, itu nyari musuh namanya. Cari hari lain. Hari Sabtu karena libur. Lebih banyak tiangnya dari orangnya. Akramun Nas itu banyak tiangnya. Saya hitung-hitung banyak pula tiang itu dari orang. 2009 mulai, 2010, 2011, 2012, 2013. 2013 tak muat masjid itu. Pindah ke Al-Falah. 2014, 2015. 2015 Al-Falah itu tak muat, full. 2015 masuk 2016 pindah ke An-Nur. 2016 keluar kabinet baru. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mustafa Umar dan Ustadz lain dikeluarkan dari pengurus lama karena An-Nur mau diambil Salafi. Kata saya alasannya Ustadz Ahlus Sunnah tidak bisa masuk ke An-Nur gara-gara Ustadz Ahlul Bid'ah. Kata saya, kalian ambil lah masjidnya, aku tak perlu kali sama masjidnya, ambil lah. Tak ada diambil orang itu sampai sekarang. Sejak 2016 tuh saya tak tausiah lagi di An-Nur sampai sekarang. Kenapa Ustaz tak masuk? Banyak udah Ustaz lain. Saya mengisi musola 2, masjid 2. Ada orangnya, saya tausiah. Hujan-hujan tak ada orang, saya tetap tausiah. Mati lampu tetap tausiah. Jadi antum nanti pulang, antum hidupkan kamera, antum bacakan hadis. Setengah jam baca hadis, setengah jam tanya jawab. Yang bisa dijawab, jawab sekarang. Yang tak bisa, kumpulkan pekan depan. Terekam, upload ke channel YouTube.
Setiap rutin. Tak terasa kita baca Riyadhus Shalihin ini dulu bulan Agustus 2022. Sekarang sudah 2023. 11 tahun. Rabu, tak terasa. Jadi jangan antum pikir saya pulang orang langsung ramai tola al badru alaina. Tak begitu. Pulang tak ada orang. Pulang saya 2008 pergi ke salah satu lembaga dakwah di Pekanbaru sama Ustadz Adam Malik Indra, kenal? Alumni Mesir, alumni Sudan. Indra, ayo kita mendaftar jadi Ustadz situ. Ya, sampai di situ kami mau daftar jadi Ustadz, harus dites. Harus dites, kata si Indra. Saya ini kan orangnya pantang dipancing. Siapa yang bisa ngetes kita? Sanggup orang Pekanbaru ini ngetes kita? Padahal baru balik lagi. Jadi kayak mana? Tak usah kita tes. Mereka nih yang kita tes. Tidak ada yang tes kita. Pergi kami ke kantor MDI. Waktu itu kantor MDI masih numpang di Jalan Sudirman, belum lagi di Rambutan. Sampai di MDI, kami mau daftar jadi ustadz. Kata orang MDI, tesnya udah lewat. Nah, jadi kalian masuk aja lah, nggak usah tes lagi. Nah, itulah maka saya lulus jadi ustadz MDI. Bulan Ramadan dikasih 11 masjid. Nanti pengajiannya kultum habis maghrib, habis isya menjelang tarawih. Jadi sore itu jam 4 dicari dulu masjid tuh, takut salah masjid nanti malam. Cari masjid itu, masuk jalan Garuda Sakti, habis Garuda Sakti baru jalan hantu-hantu, jalan uka-uka. Habis itu baru cari ada gang kecil jalan tanah, ada musola di situ, tak pakai plafon, lampunya 5 watt. Situlah saya tausiah. Jangan kalian pikirkan pulang dari airport disambung langsung tabligh akbar di An-Nur. Tak begitu perjalanan ini. Perjalanan ini mesti ditebas hutannya, jalannya kita membuat. Kalian nengok sekarang, ini sejak berapa? 2008, 2009 berproses. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam bang. Abang memandikan adik abang sore ini. Istri abang baru melahirkan. Jadi bisa kau gantikan abang ke Masjid Indah Kiat Perawang. Insya Allah bang. Cemana jalan ke Perawang tuh? Pokoknya kau datang aja ke kantor ini, nanti ada jemputannya. Diantarlah saya sama adik saya sore jam 5 ke kantor tuh. Sampai di kantor tuh naik, saya nampak mobil jemputan, duduk saya. Yang namanya nggak ada di sini silakan keluar. Mana ada nama saya situ? Orang saya menggantikan Ustadz Aprijon Effendi. Suruh duduk. Kamu siapa? Saya menggantikan Ustadz Aprijon. Oh nggak bisa begitu. Mana bisa digantikan? Teleponnya Ustadz Aprijon. Siapa nih Ustadz Aprijon? Adik kelas saya, baru pulang dari Maroko. Nggak bisa begitu. Masjid sana belum tentu mau terima. Teleponlah orang masjid sana. Telepon. Masjid RAP Indah Kiat Perawang. Ya, ini kami yang minta, kata orang masjid. Kami yang minta, kami mau. Akhirnya dia malu karena Ustadz Aprijon setuju, masjid sana setuju. Orang malu nih, dia tetap marah. Dia berangkat, tapi nanti kalau dia aliran sesat, kami tak tanggung jawab. Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada orang Riau ini yang sesat lagi gara-gara Abdul Somad. Jadi kalian pikir kita pulang langsung disalam, cium tangan, diremehkan orang, disepelekan orang, caci maki orang. Jadi banyak orang hanya melihat hasilnya, prosesnya dia tak tahu. Tunggang langgang lintang pukang kita di Riau.
Antum buat aja. Allah cuman suruh kalian cari bambu, pasang tali, ambil mata kail pancing, kasih cacing, masukkan. Masalah ikan apa yang datang bukan urusan antum. Bawa kitab Riyadhus Shalihin, buka, bacakan. Masalah siapa yang datang bukan urusan antum. Jin yang datang, bacakan ke jin tuh. Sampai subuh tuh nanti di kampung kalian tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ramai. Waalaikumsalam. Antum sampaikan para jin-jin sekalian. Rupanya begitulah ditakdirkan Allah. Barokat kami mengaji dengan Ustaz Somad. Pesan Ustaz dulu ke jin pun sampai. Ini kekeliatan inilah aku sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kalian pada Allah wahai jin. Soalnya aku pun ketakutan juga ini sekarang. Jangan kalian berhenti mengajar. Jangan berhenti mengajar. Aku kalau sudah tua nanti tak bisa pergi lagi tablik akbar, aku tetap akan duduk mengajar Riyadhus Shalihin. Tamat Riyadhus Shalihin ini tetap akan kubacakan Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari kubacakan Sahih Bukhari. Dua gendangnya. Kalau tak kitab tu hatam, aku hatam. Jangan pernah berhenti mengajar. Tak usah pedulikan orang datang tak datang. Penting kita baca. Satu pun orang di situ bacakan aja. Allah tidak menilai kita dari berapa orang yang datang. Allah tak menilai berapa orang yang dapat hidayah. Yang dinilai Allah apa yang sudah kita buat. Penting buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Tiga yang akan menilai. Pertama Allah. Yang kedua wa rasuluhu. Yang ketiga wal mu'minun. Allah, Rasulullah dan orang beriman. Orang tak beriman bukan urusan kita. Kalau ada yang mengejek, mencaci maki, tak beriman itu bukan urusan kita itu. Serahkan sama Allah, orang beriman. Tolong berikan dalil bahwa membaca surat Waqiah mendatangkan rezeki. Man qara'a suratal Waqiah. Siapa yang membaca surat Waqiah dipelihara Allah minal faqah. Faqah artinya miskin papa. Membaca surat Al-Waqiah dipelihara dari miskin papa, susah melarat. Salat duha, habis itu baca surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Boleh diamalkan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Logikanya, kalau dia sholat duha berarti dia bangun pagi. Kalau dia sholat duha berarti dia suci, percaya sama Tuhan. Kalau dia baca surat Al-Waqiah, bangkit semangatnya. Karena Waqiah cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Bicara tentang hidup, bicara tentang mati, bicara tentang kiamat. Bangkit semangatnya bahwa aku akan mati, dunia akan hancur. Maka dia akan menanam kelapa sawit, menggarap kebun, bisnis. Logis, masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak masuk akal nih, maksa baca surat Al-Waqiah orang bisa jadi kaya raya. Bukan habis baca Waqiah tidur, habis baca Al-Waqiah dia berusaha. Bagaimana sikap saya sebagai anak karena ibu saya tak menyukai istri saya? Banyak betul sekarang suami ini yang ketakutan sama istri, sehingga dia berada antara dua pilihan, emakku atau biniku. Subuh ini aja padahal udah diseleksi kertas nih, tetap lulus juga 2 orang yang ketakut. Bayangkan tuh. Jadi judulnya 4 dari laki-laki takut bini. 2 dari 4 laki-laki takut bini. Kok takut kalian sama bini? Cemana lah cara menyelamatkan kalian nih ya? Ibu saya tak menyukai yang sering tak patuh kepada saya sebagai suami. Sedangkan saya ingin mempertahankan rumah tangga anak-anak saya, Pak Ustadz. Jadi
mesti didudukkanlah ini orang bertiga ini, suami ini sama emaknya sama istrinya, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, jadi tapi jangan antum langsung serta-merta tolak, itu prosesnya panjang. Fa'izuhunna, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Wadribuhunna, tak boleh dipukul, KDRT. 4. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Puncaknya baru. Jadi ini masih bisa diselamatkan. Nasihati dulu. Adinda, sorga di bawah tapak kaki ibu. Aku menipu juga. Nah, jadi nasihat. Kalau begini ulah kau tak berubah-ubah, nampaknya kita pisah tempat tidur lah. Memang itulah yang kutunggu, kata dia. Aduh, wadribuhun, aku tepukkan muncul. Tepuklah, kata dia. Aku lapor kau ke Komisi Perlindungan Perempuan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Itu. Jadi musyawarahnya panjang. Tapi laki-laki ini jangan takut duluan. Perlu juga nanti dibuatkan persatuan. PLT namanya, Persatuan Laki-laki Tertekan. Kalian perempuan, kalau kalian tekan laki kalian untuk durhaka kepada emaknya, 20-30 tahun lagi kalian punya anak laki-laki. Kalian yang perempuan-perempuan, kalian tekan laki kalian untuk durhaka kepada emaknya, jangan lupa 20 tahun lagi kalian punya anak laki-laki, dan anak laki-laki kalian punya bini. Bininya lebih dahsyat dari kalian. Aku tak nakut-nakuti, cerita aja. Ulang sekali lagi, kalian perempuan-perempuan yang kalian paksa laki kalian untuk durhaka ke emaknya, 20 tahun lagi anak kalian punya bini, menantu kalian lebih muda dari kalian. Kalian memang mungkin lebih galak, tapi suara kalian udah tak kuat lagi. Itu. Jadi kalau sayang dia sama mertuanya itu kan tak mungkin. Ini memang suamiku, ini memang lakiku, tapi lakiku ini milik emaknya. Tulis besar-besar di ruang tamu. Ini memang buat gambar kau, nunjuk laki kau gini. Ini memang lakiku, tapi lakiku ini punya emak. Kalau emakmu sayang sama kamu, biasa memang emak kau, dia sayang sama kau. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Dilahirkannya anak ini, disusukannya anak ini, disekolahkannya anak ini. Berapa kali dia tak jadi beli baju hari raya gara-gara menyekolahkan anak ini. Mahal pula UKT anak ini. Setelah anak ini sarjana, barulah nikah sama kau. Kan udah berhasil dia baru nikah sama kau. Sekarang kau jauhkan pula dia dari emak. Nih. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita, menyadarkan kita semua, dikasih Allah kebaikan semua insyaallah. Ini laki-laki yang begini nih tertekannya luar biasa menghadapi maknya lagi. Kata maknya, memanglah kau laki-laki durhaka, kata mak. Hadapi bininya lagi, memanglah kau laki setan, gitu. Bayangkanlah itu. Kasihan kalian nengok laki-laki bini. Nah, kalian pun yang belum berbini jangan kata-ketawa aja. Kalian pikir yakin kalian bagus calon bini, macam selamat aja kalian. Nah itu. Jadi sebelum kalian nikah, jumpakan sama emak kalian. Ini emakku, tak usah formal-formal, ini emakku. Jadi kalau kau sanggup, kita lanjutkan. Kalau tak kau sanggup, inilah ketua tim fit and proper testnya. Saya sebagai tim penilai dari luar aja saya. Cocok. Saya tanya makcik, gimana makcik? Cocok? Cocok kata makcik. Lanjutkan. Mana makcik? Ada 3 calon lagi, nanti kita tes lagi. Itu.
Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Amin. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina huma kama allafta baina Adam wa Hawa. Satukan hati saudara-saudara kami dengan istrinya, dengan suaminya, sebagaimana kau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta baina Nabiyina Muhammad SAW wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Tautkan hati mereka sebagaimana kau tautkan antara hati Nabi Muhammad dengan hati Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Aisyatul Ridha. Allah marham bainahuma, buat mereka berkasih sayang kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah, sebagaimana kasih sayang Nabi Ayyub dan Siti Rahmah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu membaca kitab Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib, cacat, kekurangan kami. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik. Wala radiban illa anjabatah, berikan keturunan yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian berikan lulus dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat tunaikanlah, tolong kami ya Allah. Amin. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya